Maka kalau dia bertaubat, namanya film tuh di dunia diguntingin. Maka taubat itu arti taubat ngeguntingin film yang nggak benar biar ditontonnya menarik. Gitu. Itulah kenapa kita disuruh taubat, biar nanti kagak ada film yang nggak menarik, yang gagal-gagalnya nih dibuang. Begitu itulah namanya taubat. Taubat itu menggunting perilaku kita yang tidak baik. Di taubat itu begitu. Jadi sehingga filmnya utuh, yang cakep-cakep. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Pak Kiai, bagaimana kalau orang yang pakai tato? Apakah bisa tatonya itu atau bagaimana cara? Baik. Jadi pertama, al-wasmu haramun. Bikin tato tuh haram. Yang membuat haram, yang dibuatin haram, dosa. Nah, bagaimana dengan tato? Maka bagi orang yang tatoan, kalaulah dibersihinnya melukai badan dia, maka enggak usah, biarin saja. Taubat dia kepada Allah, wudhu dia sah. Yang penting dia bertaubat. Itulah tato. Begitu. Yang penting jangan bikin lagi. Begitu. Berdosa di samping nyakiti badan. Begitu dosa. Enggak apa-apa. Orang yang tatoan yang penting dia bertaubat. Emang wajib dihilangkan dengan catatan tanpa melukai tubuh. Kalau nanti dia dihilangkan bakal menyakiti tubuh dia, digosok umpama, bakal jadi sakit lagi dan belum tentu sembuh, sudah, ndak usah. Itu aturannya kayak begitu. Wallahu a'lam. Supaya taubat kita pengen tahu diterima sama Allah, maka taubatnya harus memenuhi rukun-rukun bertaubat. Bertaubat itu, kalaulah dia kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan kepada Allah, ada kesalahan kepada manusia. Kalau kesalahan kepada Allah supaya taubatnya diterima, maka 3 unsur instrumen taubat harus dipenuhi. Kalau kepada Allah. Kalau kepada manusia, maka instrumen taubatnya ada 4. Empat-empatnya harus terpenuhi. Dosa mana kayak ama Allah? Dosa kita nggak pakai kerudung, begitu. Nggak pakai kerudung, keluar kemana-mana, namanya dosa ama Allah. Taubatnya gitu, kayak minum-minuman, gitu. Pokoknya dosa sama Allah, judi. Maka taubatnya 1, dia menyesal. Nyesel ngerjain dosa. Itu 1. Nabi sampaikan at-taubatu nadamatun. Rukun taubat terbesar penyesalan. Begitu, nyesal dia. 2, mencabut diri dari dosa, yakni berhenti. Abis nyesel jangan ngerjain lagi. Gitu. Jadi berhenti. 3, janji tidak mengulangi lagi. Itu namanya instrumennya 3. Ini 3. Ini dosa sama Allah. Dosa sama Allah.
Kalau dosa ama Allahnya ini adalah berbicara melanggar larangan, melanggar perintah, tidak mengerjakan perintah, maka ini penyesalannya dengan mengerjakan perintah itu. Kayak kita dulu nggak puasa. Bagaimana biar dosa kita nggak puasa zaman dulu SMA diterima taubatnya? Maka diqodho puasa yang ditinggal. Itu namanya nyesel. Berhenti nggak mengulangi lagi dan janji ke depan. Itu namanya dosa ama Allah. 3. Udah 3, pengen lebih sempurna, namanya sholat sunnah taubat. Judulnya aja sunnah, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Wong sunnah, sholat taubat mosun, yang pokoknya taubatnya. Itu begitu, itu penyempurna. Kalau dosanya ama manusia, seperti ngomongin orang, si anu tuh ya, nggak matching, kerudungnya kuning, bajunya merah, Golkar kagak, PDI kagak, ada yang diomongin. Kalau dosa ngomongin orang, begitu, cet-cetan nama temen, ngomongin si anu, itu enggak bakalan dimaafin sama Allah sebelum minta maaf sama orang tersebut. Empo tadi sejam habis saya omongin, maafin ya, begitu, maafin, kata dia, iya baik, baru lunas. Kalau enggak lunas, namanya disebut dosa sama orang. Kita orang nih, mohon maaf, selingkuh sama orang, berzina sama orang 30 kali, 30 laki-laki, dia gede nggak tuh dosanya? Masih kecil dibanding ngomongin orang, lebih gede lagi. Jadi ganjaran tahajud kita 100 rakaat tiap malam, nggak pernah tinggal. 100 rakaat tiap malam selama 20 tahun. Lalu kemudian ngomongin orang, habis tuh ganjarannya buat dia. Ganjaran kita tuh buat yang kita omongin. Muanya dosa dia buat kita. Orang yang tukang ngomongin orang tuh ganjarannya kudu banyak. Kata Imam Ibnul Mubarak bilang, kalaulah diizini nama agama ngomongin orang, saya mendingan ngomongin ibu saya. Mendingan ngomongin ibu saya. Lumayan ganjaran saya buat ibu, dosa ibu buat saya. Cuman nggak boleh sama agama. Begitu. Ibu saya lebih butuh ganjaran. Maka kita ngaji setahun nggak putus tiap Kemis. Kemudian sehari ngomongin orang, habis tuh ganjaran kita nol bes, kagak ada barang dikit. Begitu ganjarannya enggak ada. Itu namanya dosa sama orang. Begitu, dosa sama orang. Maka kita harus taubat, nyolong duit orang. Begitu, taubat. Begitu, enggak cukup lahir batin ya lebaran, enggak cukup. Harus bilang, po waktu itu po kan lagi wudhu, dompetnya saya buka, saya ambil tak duitnya selembar, dimaafin enggak? Kalau enggak ganti. Kalau enggak nanti sholat kita 1000 rakaat buat dia, kalau nyolongnya 1000 perak. Begitu ganjaran kita buat dia. Maka kalau dosa ama manusia 4, kudu dibalikin atau minta dibebasi. Keempatnya begitu. Kalau sama orang begitu. Jadi jangan
Kita tuh mau ngapain? Begitu. Dosa besar. Ganjaran kita habis. Banyak di akhirat tuh orang yang bangkrut. Rajin baca Quran, rajin dia ngaji, rajin tahajud, tapi dia rajin juga ngomongin orang. Mana teman majelisnya lagi yang diomongin, habis saja dia dosanya. Temannya, kalau kita diomongin orang, kita ucapkan alhamdulillah, dosa kita ambilin, ganjaran dia dikasih kita, alhamdulillah. Begitu. Jalan ya. Tegal itu kan ada orang Jawa, orang kita gitu ya. Emang orangnya ya nggak cakep, tapi lakinya cakep banget. Kita selalu nggak bilang, tapi orang nggak tahu. Kita mau minta maaf kemana tuh? Diparahin. Iya, kita kalau begitu banyak sedekah ganjarannya buat dia. Iya, banyak sedekah ganjarannya buat yang omongin. Jadi kalau Idul Adha kita beli sapi atau ngorban buat di pokok saya korbanin ya. Iya kan, biar dia di akhirat enggak marah sama kita. Kan ganjarannya habis kita. Orang itu paling bangkrutnya orang ngomongin orang, no comment. Iya habis, iya ganjaran ngajinya hilang, habis buat dia. Kita capek-capek mau ngutin ganjaran jadi habis buat apa? Capek-capek, mendingan tidur. Begitu. Kalau bakal ngomongin orang, ndak usah. Begitu, ndak usah. Makanya kenapa belakangan ada penyakit namanya corona yang sekarang ini meningkat, insya Allah besok lagi paling dikit lagi dia udah nilainya udah gede. Ini IPK-nya udah 3,7 ini. Kalau udah 4,0 udah tinggi. Iya. Ini variannya macam-macam, udah kayak kuliah aja. Begitu. Kayak begitu. Kenapa kita disuruh tutup mulut pakai masker? Mungkin tukang ngomongin orang, jadi akhirnya ditutup mulutnya pakai masker. Mungkin itu rahasianya. Begitu. Pokoknya kalau dosa sama orang, Allah kagak mau maafin selama orang yang diomongin kagak maafin. Banyak orang di akhirat itu yang pada bangkrut tukang ibadah, ujungnya masuk neraka gara-gara rajin ngomongin orang. Maka kita ndak boleh, kudu beda orang udah ngaji sama belum ngaji, kudu beda. Itu kejadiannya sebelum ngaji. Ya Allah, iya. Iya. Kalau artinya kita orang udah ngaji harus lebih rapi. Kita mulutnya begitu, wallahu a'lam. Pas sampai tempat masih waktu asar masih tersisa. Apakah kita boleh sholat mengulang asar? Iya, jadi kalau kemudian kita itu udah menjamak lalu nyampe tempat belum asar, artinya belum masuk. Seperti kita menjamak, anggap dah begitu dari Bandung, kebetulan jalan. Sudah masuk asar tapi waktunya masih ada.
Masih, iya, ini lagi diterangin satu-satu biar ibu paham. Jadi kalau dipotong-potong sayanya bingung neranginnya. Begitu, bingung kan mau saya terangin atu-atu biar ibu paham. Kalau ibu potong lagi saya lupa lagi neranginnya. Begitu. Jadi kalau kita menjamak lalu kemudian udah selesai jamak, waktu asarnya belum masuk nyampe tempat, belum masuk, maka wajib kita kudu sholat asar lagi. Umpama dari Bandung kita udah di jamak dari rest area, nyampe Jakarta ternyata lancar, 2:30 udah nyampe, umpama 2:30 berarti belum asar, maka wajib kudu sholat asar lagi. Tapi kalau kemudian nyampe tempat sudah asar begitu, maka tidak perlu mengulang lagi, tidak perlu sholat lagi. Umpama nyampe sini jam 4 kan masih asar, udah enggak sholat asar, enggak apa-apa. Bagaimana kalau kami pengen ulang aja? Bagus, enggak apa-apa, tapi bukan suatu kewajiban dalam agamanya. Begitu. Jadi kalau udah masuk waktu, masih di jalan, nyampe tempat udah ini, udah, itulah kelonggaran, keringanan dari agama. Aturannya kayak begitu. Nanti di depan semuanya ada. Apa yang ditanyakan sholat segala macam, insya Allah ketemu pada bab tentang jamak qasar, keterangan panjangnya. Wallahu a'lam.